know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna. Halo G-Kids, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, Lause namanya Lause Pilif. Lause Pilif. Kalau G-Kids kemarin minggu lalu udah ikut Zumba, pasti G-Kids sudah kenal sama Lause. Nah, buat G-Kids yang ke minggu lalu nggak ikut Zumba, nanti minggu depan, minggu-minggu yang akan datang ikut ya. Nah, salam kenal ya semuanya. Salam kenal G-Kids. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan, hari ini, pagi ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan tolong G-Kids yang ada di rumahnya masing-masing, tetapi tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. G-Kids, kita punya Tuhan yang sangat sayang sama G-Kids. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sayang meskipun G-Kids mungkin masih kecil-kecil, masih imut-imut, tapi Tuhan sayang loh sama G-Kids. Meskipun G-Kids belum segede papa, belum segede mama, tapi Tuhan sayang sama G-Kids. Meskipun G-Kids belum bisa melakukan banyak hal, tapi Tuhan sayang sama G-Kids. Sama seperti Tuhan sayang sama papa, Tuhan sayang sama mama, Tuhan sayang sama Cece, Tuhan sayang sama Koko, Tuhan sayang sama semuanya. Tuhan sayang sama semuanya G-Kids yang ada di rumah. Hari ini kita mau nyanyiin lagu Yesus Sayang Padaku. Yuk kita nyanyiin lagu Yesus Sayang Padaku. Kita mau bilang Yesus sayang padaku, pada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyiin lagunya dari awal ya. Kita mau sama-sama mengingat bahwa Tuhan itu sayang banget sama G-Kids. Kita katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. G-Kids, kita punya Tuhan yang sangat sayang banget sama kita. Hari ini
kita sama-sama belajar dari seorang pahlawan iman, heroes of faith, yang namanya adalah Yosua. Kita akan belajar apa ya dari Yosua? Kita lihat nanti ya. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu yang menceritakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa. Jadi ternyata Tuhan kita tuh bukan cuman mengasihi G-Kids dan Lause, tapi Tuhan kita tuh juga adalah Tuhan yang kuat dan perkasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yuk kita nyanyiin lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allah kita Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang membuka hati kami, membuka pikiran kami. Supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, G-Kids, Lause mau tanya nih, ada gak G-Kids yang pernah melihat bagaimana sebuah gedung itu dihancurkan? Kalau gedung itu dibangun, kan pasti pakai alat-alat yang banyak ya G-Kids ya. Bisa pakai tembok, mau bangun tembok kan harus pakai semen, pakai batu bata, banyak alat-alat berat begitu ya. Nah, kalau misalnya mau menghancurkan sebuah gedung, pasti juga butuh banyak alat dong ya. Butuh apa kira-kira nih? Butuh bulldozer kali ya, bulldozer. Butuh truk kali ya, butuh truk juga. Butuh apa lagi ya? Mesin bor, bisa jadi ya. Mesin bor juga butuh. Nah, alat-alat yang kayak gini tuh dibutuhkan untuk menghancurkan sebuah bangunan supaya gampang. Karena kalau pukulin tembok aja, mungkin temboknya hancur kan dikit, bener ya? Nah, hari ini kita mau sama-sama pergi ke sebuah kota yang namanya kota Yeriko. Ada apa ya di kota Yeriko? Jadi hari ini Yosua dan juga orang-orang Israel mau berperang dengan orang-orang Yeriko. Nah, Yosua ini yang mau berperang dengan orang-orang Yeriko
harus menghadapi orang-orang Yeriko ini tuh tinggal di sebuah kota dengan tembok yang besar. Ya. Jikits pasti punya tembok kan di rumah. Nah, Jikits pasti rumahnya punya temboknya gede kan ya. Temboknya juga keras kan. Nah, tembok kota Yeriko itu jauh lebih besar, jauh lebih tebal, jauh lebih keras, sampai nggak ada yang bisa melewati tembok kota Yeriko. Tapi katanya Yosua ini mau menembus tembok kota Yeriko. Yosua ini dan orang Israel mau berperang sama orang-orang dari kota Yeriko. Nah, bisa gak ya? Harusnya sih bisa ya, karena kan mereka bersama-sama dengan Allah yang perkasa. Harusnya bisa dong. Yuk kita sama-sama lihat. Kita pergi ke kota Yeriko. Nah, kalau sudah bawa tas, pakai topi, ayo kita berangkat. Kita berangkat. Few moments later. Wah, kita udah sampai nih Jikits. Jadi itu kota Yeriko yang temboknya besar. Gede juga ya temboknya. Nah, sekarang loh. Tapi kok ada yang aneh ya Jikits? Yosuanya mana? Loh, tapi kok bulldozernya mana? Truknya mana? Loh, mesin bornya juga nggak ada. Katanya mau menghancurkan tembok kota Yeriko, tapi kok nggak ada? Pada kemana? Mana ya? Oh, itu Yosua tuh. Lagi ngapain Yosua? Oh, dia lagi siapin sangkakala. Sangkakala itu kayak sejenis trompet loh, Jikits. Kayak trompet itu loh yang ditiup, yang kalau suara gitu ya. Kalau suaranya trompet. Sangkakala seperti itu juga. Tapi kenapa Yosua siapin sangkakala? Kan katanya mau menghancurkan tembok kota Yeriko. Tapi kok malah siapin sangkakala? Emangnya mau tahun baruan? Tiup-tiup trompet? Aduh, gimana sih? Tapi emang sih, karena kan sangkakala itu atau trompet itu juga digunakan untuk memuji Tuhan. Jadi dulu orang Israel memuji Tuhan bukan pakai piano, bukan pakai gitar, tapi pakai sangkakala ditiup. Nah, kalau mereka bawa itu ke medan perang, artinya mereka tidak berperang sendirian, Jikits. Mereka sedang berperang bersama-sama dengan Tuhan. Oh, jadi gitu. Pantes Yosua siapin sangkakala nih. Berarti dia udah siap berperang bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat yuk apa yang akan Tuhan lakukan. Oke, kita lihat. Oh, Jikits, itu orang Israel udah mulai berjalan ke arah kota Yeriko. Sepertinya mereka sudah siap untuk menghancurkan tembok kota Yeriko. Tuh, ada para imam yang sudah membawa sangkakala. Mereka sudah siap untuk berperang dengan kota Yeriko. Kita lihat ya apa yang akan Tuhan lakukan. Ini mereka udah mulai jalan nih. Mereka jalan. Loh. Kok mereka jalannya malah muter sih? Loh, kok malah balik? Jikits, orang-orang Israel membawa trompet, membawa sangkakala yang ditiup, dan juga orang-orang yang udah siap untuk berperang, tapi mereka malah cuman muterin kota Yeriko-nya doang. Mereka cuman diputerin loh, menjadikan kota Yeriko-nya di sini. Mereka cuman muterin doang kayak gini tuh, muterin doang. Lah, katanya mau menghancurkan tembok kota Yeriko, tapi kok cuma muter-muter doang? Atau mungkin besok kali ya? Mungkin besok mereka akan menghancurkan tembok kota Yeriko. Yuk kita lihat besok ya. Dah Jikits. The next morning.
Aduh, udah pagi nih Jikit. Oke, hari ini harusnya hancur nih tembok kota Yeriko nih. Harusnya hancur. Karena kan sama Tuhan berperangnya. Kita lihat ya. Oke, jalan. Oke, orang Israel udah jalan ke arah tembok kota Yeriko. Oke, jalan. Lo, kok muter-muter lagi sih? Kan katanya mau hancurin tembok kota Yeriko. Kok malah muter-muter? Gimana sih ini Yosua? Katanya mau hancurin tembok kota Yeriko. Kok malah muter-muter? Udah 2 hari, masa cuma 2 hari muter-muter tembok kota Yeriko loh. Gimana ya? Mungkin besok atau besoknya lagi ya kali ya. Jikit, ini hari yang ke-7 dan hari ini Yosua dan orang Israel bukan cuma ngitarin tembok Yeriko, tapi mereka mengitari tembok Yeriko sebanyak 7 kali Jikit. Wah, dan pada putaran yang ke-7 orang-orang Israel bersorak-sorak. Mereka bersorak-sorak dengan keras sekali. Itu dengar tuh suaranya. Dengar suaranya. Kenceng banget. Dan Jikit. Tembok Yeriko-nya runtuh. Akhirnya Jikit, tembok Yeriko-nya runtuh juga. Luar biasa ya. Kok hebat ya Jikit ya. Yosua dan orang Israel cuman muter-muter aja, cuman kelilingin aja tembok Yeriko-nya. 7 hari sih, lama sih. Tapi kok bisa ya Jikit? Gak pakai bulldozer, gak pakai mesin bor, gak pakai truk, tapi hancur loh tembok kota Yeriko. Kok bisa ya? Hebat banget ya. Tapi yang hebat bukan Yosua, Jikit. Yang hebat bukan Yosua dan orang Israel. Yang hebat adalah Tuhan. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang yang maha kuat. Tuhan yang hebat. Jikit, Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang perkasa itu, dialah yang menyuruh Yosua, menyuruh orang Israel untuk memainkan trompet sangkakala sambil mengelilingi kota Yeriko. Itu artinya pada waktu tembok Yeriko hancur, bukan karena kekuatan orang Israel, bukan karena kekuatan Yosua, tapi karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang perkasa. Jikit. Dan Yosua dan juga orang Israel, Yosua yang disuruh melakukan itu, disuruh cuman muter-muter doang. Ternyata Yosua dan orang Israel taat sama Tuhan. Kenapa mereka bisa taat sama Tuhan? Karena mereka percaya pada Allah yang perkasa. Mereka percaya pada Allah yang perkasa. Nah, Jikit, kita coba baca ya di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani angka besarnya itu 11, 11. Angka kecilnya 30. Ya, Ibrani 11 ayat 30. Kalau saya bacain. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, bukan karena kekuatan Yosua, bukan karena kekuatan orang Israel, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan Yosua percaya pada kekuatan Tuhan. Yosua beriman kepada kekuatan Tuhan. Yosua taat dan percaya. Jikit. Dulu ya. Nah, Jikit. Yosua yang percaya pada kekuatan Tuhan, meskipun Yosua tahu temboknya gede, tebel, susah dihancurin, nggak mungkin lah dihancurin cuma dengan muter-muter doang bawa sangkakala. Tapi Yosua percaya, Yosua beriman.
Dia beriman pada Tuhan yang kuat dan perkasa. Jikits, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi kesusahan, contohnya aja nih ya, kita kan semua lagi susah nih. Kenapa? Karena si COVID, ya gak? Karena COVID kita jadi susah, ya kan? Gak bisa ke sekolah minggu, di gereja, gak bisa jalan-jalan, gak bisa main di luar, harus pakai masker tiap hari. Jadi susah ya Jikits ya, jadi gak enak. Nah, COVID ini itu seperti tembok buat kita Jikits. COVID ini seperti tembok di depan mata kita Jikits, yang membuat kita kesulitan, yang membuat kita kesusahan. Nah, orang-orang Israel dan Yosua pada waktu itu, mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi kota Yeriko, harus menghadapi orang-orang Yeriko. Tadi kan kotanya begitu besar dan temboknya juga besar. Ya, sama seperti itu, kita pun juga bisa menghadapi kesulitan dan kesusahan, dan kita bisa melihatnya seperti sebuah tembok. Jadi si COVID ini tembok yang, ya COVID-nya sih kecil ya, tapi dia membuat sebuah dampak yang besar, yang membuat kita susah, membuat kita sulit Jikits. Tapi percaya sama Tuhan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang tadi kita nyanyiin lagunya ya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang sanggup melakukan apa saja. Maka sebenarnya bukan cuma COVID, Jikits, semuanya, segala sesuatu yang menjadi kesulitan dalam kehidupan Lause, kehidupan Jikits, semuanya Tuhan akan tolong. Semuanya, segala sesuatu bisa Tuhan lakukan dan kerjakan di dalam hidup Lause dan juga hidup Jikits. Nah, Jikits, tembok-tembok yang menghalangi di depan sana, tembok-tembok yang susah, yang bikin sulit itu pasti akan Tuhan hancurkan. Tuhan pasti akan tolong kita. Gimana caranya Tuhan tolong kita? Tuhan suruh Yosua untuk meniup sangkakala. Pendengarannya aneh ya Jikits, dan gak masuk akal. Masa sih mau ngancurin tembok, mau menghancurkan tembok, malah disuruh tiup trompet? Kan gak bisa hancur temboknya, bener gak? Tapi toh tembok Yeriko tetap hancur. Tembok Yeriko tetap hancur. Tuhan hari ini meminta Jikits semua dan juga Lause untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Gimana cara menunjukkan bahwa kita percaya Jikits? Pertama, kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, kita menyerahkan kesusahan kita, kesulitan kita sama Tuhan. Yang kedua, caranya dengan pakai masker dong, pakai maskernya, ya. Cuci tangannya setiap habis keluar gitu. Hindari kerumunan. Kenapa? Karena dengan demikian sebenarnya Tuhan juga lagi bekerja dalam kehidupan Jikits. Tuhan lagi melakukan sesuatu dalam kehidupan Jikits sehingga si COVID ini nanti bisa hilang. Gitu. Dan juga masalah-masalah yang lain juga sama. Kita bukan cuma berdoa, tapi kita juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Lause, dalam kehidupan Jikits, sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jikits. Tapi kenapa harus berdoa ya? Harus berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita bisa menyampaikan segala sesuatu. Semuanya kita bisa sampaikan sama Tuhan. Masalah apapun itu. Mau itu masalah Jikits, Papa Mama, Koko, Cece, Dede, masalah siapa saja, kita bisa bawa, kita bisa doain, kita bisa ngomongin sama Tuhan. Dan percayalah Jikits, Tuhan mendengar doa Jikits. Tuhan
dan Tuhan akan menjawab doa Jikit sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan, gitu ya. Dan kadang-kadang memang butuh waktu dan proses, sama kayak orang-orang Israel tadi dan Yosua harus mengitari Yerusalem, bukan Yerusalem ya, sorry. Sama seperti Yosua harus mengitari tembok kota Yeriko sebanyak 7 hari, itu butuh waktu. Begitu juga waktu kita berdoa dan memohon sama Tuhan, itu juga butuh waktu. Tapi percaya, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan menolong Jikit, menolong Lause, menolong kita semua. Jikit, hari ini Lause mau ajak Jikit semua, yuk kita belajar dari Yosua. Kita belajar bagaimana Yosua percaya sama Tuhan yang perkasa. Kita belajar bagaimana Yosua taat sama Tuhan yang perkasa, percaya dan taat. Kita juga belajar hari ini untuk mau berdoa sama Tuhan, menyerahkan semua rintangan, tembok-tembok di depan yang mungkin susah gitu ya. Contohnya si COVID. Kita mau berdoa buat itu. Kita juga bisa doain papa mama, doain koko, cece, cici, doain dede, doain teman-teman yang kita tahu sekarang lagi kesulitan, lagi sakit mungkin, lagi mengalami hal-hal yang gak enak. Kita sama-sama mau berdoa buat mereka supaya Tuhan yang tolong. Kita percaya Tuhan yang perkasa itu, Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang kuat itu pasti akan menolong Jikit, menolong Lause, menolong kita semua. Oke Jikit, sekali lagi yuk kita mau hafalin ayat hafalan kita hari ini. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 tadi ya. Yuk buka Alkitabnya, kita buka Ibrani pasal 11 ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Buat Jikit yang belum bisa baca atau belum lancar bacanya, Jikit bisa minta papa mama untuk bacain ya. Minta papa mama untuk bacain ayat ini buat Jikit, terus nanti kita bisa sama-sama menghafalnya. Supaya ayat ini yang akan mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat yang akan menolong Jikit dan Lause dan kita semua. Baca ya. Ibrani pasal 11 ayat ke-30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita pakai gerakan yuk, hafalinnya biar cepet ya, bentar ya. Yuk kita hafalin pakai gerakan ya. Hafalin pakai gerakan. Kita coba hafalin ya bareng-bareng. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Oke? Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita coba sekali lagi yuk. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Oke, coba ya. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi tadi langsung tambah dikelilingi biar gampang dihafalinnya. Sekali lagi ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oke Jikit, percaya dan taat pada Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah sama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar percaya, belajar taat, sama seperti Yosua percaya dan taat sama Tuhan, sehingga tembok Yeriko boleh runtuh, boleh hancur. Tuhan, tolong ajari kami untuk boleh seperti Yosua taat, seperti Yosua percaya sama Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Jikit, ibadah kita selesai sampai di sini.
Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang dan juga di Zumpa. Jangan lupa ya. Oke, bye J-Kids. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.